Zikir khafi nggak nyebut lagi. Zikir khafi, maka kalau ada zikir di kolbu masih nyebut itu latihan zikir khafi. Khafi artinya zikir halus. Wazkur rabbaka fi nafsik, itu mengingat-ingat. Apa yang diingat? Kita kalau ingat orang, yang kita ingat sifatnya. Maka ingatlah sifat-sifat Allah subhanahu, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara ingatnya. Ingat begini lebih tinggi daripada menyebut. Zikir dengan khafi, ingat 70.000 kali lipat di atas zikir dengan menyebut-nyebut tapi tidak ingat. Oleh karenanya, semakin orang itu tinggi atau dalam kewaliannya, semakin dia khafi zikirnya. Ana inda zanni abdi bi. Sering dengar? Tapi itu baru satu potong. Ini potongannya sampai 7. Aku di sisi zon, persangkaan hambaku terhadapku. Kalau diartikan dengan kalam yang lain, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Jika hambaku tidak yakin kepadaku, aku pun tidak akan berikan apa yang diyakini. Allah itu dekat apa jauh? Benar dekat. Rasanya dekat apa jauh? Rasanya masih jauh. Itu rasa. Maka guru kami mengartikan zan itu rasa. Aku merasakan rasa yang dirasakan hambaku. Idan az-zan imma bimakna az-zan fi al-lugha atau al-yaqin atau al-dhawq. Jadi zan itu bisa berarti persangkaan, yakin, atau yang ketiga rasa. Apa perasaan hambaku kepadaku? Aku akan berikan timbal balik. Oleh karenanya, husnuzan billah min afdalil qurbat. Nih, ingat nih kaidah. Husnuzan billah min afdalil qurbat. Sebaik-baik jalan, sedekat-dekat jalan kepada Allah bukan tariqat Qadiri, Naqsyabandi, Ba'lawi, Aidrusi, enggak. Itu nama tariqat yang disebut-sebut orang, mu'tabar sahih. Tapi semua tariqat itu tidaklah mu'tabar di sisi Allah, sehingga dia mendidik muridnya, mendidik semua saliknya menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah, atau melatih menumbuhkan rasa yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi munculkan rasa yang baik tentang Allah, itu afdalul qurbat. Itu kedekatan tertinggi. Kedekatan tertinggi. Allah itu maha dekat. Maka sholat kita tidak akan menambah dekat Allah. Sholat kita hanya menumbuhkan rasa dekat. Zikir kita hanya menumbuhkan rasa dekat. Sedangkan Allah selalu dan senantiasa dekat. Orang di Mekah dengan orang di Pontianak, dekatan mana kepada Allah? Orang di gunung sama di kaki gunung, dekat mana ke Allah? Kau tahu? Kata Ibnu Taimiyah nih, Habib, orang yang di gunung lebih dekat ke Allah. Ada di kitabnya. Orang yang posisi lebih tinggi di bumi lebih dekat kepada Allah pada di bawah. Karena mereka meyakini, Ibnu Taimiyah dan pengikutnya meyakini Allah benar-benar di atas. Berlucunya, berdalilnya pakai Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Haman, ibni li sarha, ya, tolong bangunin buatku
tangga. Maka bagi pengikut Ibnu Taimiyah, ini mohon maaf, kenapa ente berdalil pakai Fir'aun? Walaupun dikisahkan di Quran, Fir'aun itu tidak kenal Allah. Apa kata mereka? Fir'aun aja yakin Allah ada di langit di atas. Mengapa kalian nggak yakin? Maka orang yang nggak meyakini Allah di atas lebih sesat dari Fir'aun. Hada ayu kalam hada, ya. Itu jadi sebenarnya akidah yang meyakini Tuhan di atas itu akidah Fir'auniyah. Akidah, ya, ansahtu nafsi wa iyyakum, ya, saya nasihati diri saya dan orang-orang yang meyakini Tuhan di langit, ya. Jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah, perbaharui lagi iman kalian dengan banyak-banyak baca la ilaha illallah. Salah satu makna la ilaha illallah itu laisa kamitslihi syai', meyakini bahwa Allah tidak berupa bertempat. Pak, hati-hati, wajahnya nanti kelihatan Pak kalau Tuhan di langit. Ini saya cek dulu ya, ini ada gak wajah yang meyakini Tuhan di atas? Wah, insya Allah pagi ini aman. Allah maha tinggi, tapi tinggi zatnya bukan benda, zatnya bukan arah. Kenapa? Dia bukan jisim, dia bukan benda. Karena dia bukan benda, tidak berlaku kepadanya hukum arah. Karena arah baru ada setelah dicipta benda, sedangkan Allah sudah ada sebelum benda dan arah. Ta'ala Allah uluwan kabira, Allah maha suci, maha tinggi dari semua itu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia mengatakan, aku lebih dekat, wa nahnu, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Allah sangat dekat kepada orang yang muhsinin, qarib minal muhsinin, dekat kepada orang-orang yang ihsan. Maka PR kita ihsan di situ mungkin bagi sebagian ahli fikih, ahli tafsir, ihsanul amal, membagus-baguskan amal. La indi al-muhsinun alladzina yuhsinuna adh-dhanna billah, orang-orang yang membaguskan rasa dia, zon dia, persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu bab zon. Ini kalau diterusin panjang. Kesimpulan kalimat pertama ini apa? Orang itu dengan Allah hubungannya hubungan rasa. Tapi ingat, rasa itu makhluk, Allah tidak makhluk. Rasa itu terbatas, Allah tidak terbatas. Jadi rasa itu diasah, bukan dicari. Karena rasa itu sudah ada, cukup diasah, tidak usah dicari-cari. Karena dia bukan Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, yang kita cari itu Allahnya. Rasa bertuhan itu otomatis muncul, ya. Wa ana mahu hina yazkuruni. Nah, bagaimana cara mengasah rasa? Ana ma'ahu, aku bersamanya. Aku akan memberikan rasa bersama. Kapan? Hin, di saat yazkuruni, pakai fi'il mudhari, di saat dia sedang menyebut-nyebut namaku, di saat dia mengingat-ingat tentang aku, di saat dia sedang membicarakan tentang aku, di saat dia sedang membaca kalam aku. Ana ma'ahu, aku bersamanya di saat dia berzikir kepadaku. Jadi bagaimana cara mengasah rasa? Ada dua. Satu, al-yaqin bima'iyyatillah, keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Bersama siapa? Ini yang kedua. Saat kita berzikir kepada Allah SWT, maka kebersamaan itu bertingkat. Ada kebersamaan saat menyebut nama. Sebut
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu kebersamaan pada sebut nama. Ada rasa, nggak ada rasa, Allah bersama. Namun ada yang kedua, zikir itu tidak ada nyebut. Orang ingat tanpa menyebut, itu pun zikir. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut, ingat Rabbmu di dalam jiwamu. Nah, ini zikir khafi. Zikir khafi nggak nyebut lagi. Zikir khafi, maka kalau ada zikir di kolbu masih nyebut, itu latihan zikir khafi. Khafi artinya zikir halus. Wazkur rabbaka fi nafsik, itu mengingat-ingat. Apa yang diingat? Kita kalau ingat orang, yang kita ingat sifatnya, maka ingatlah sifat-sifat Allah subhanahu, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara ingatnya. Ingat begini lebih tinggi daripada menyebut. Bal inda ba'di masyaikhna az-zikrul khafi afdal min 70,000 min az-zikr al-jahri. Zikir dengan khafi, ingat, 70.000 kali lipat di atas zikir dengan menyebut-nyebut tapi tidak ingat. Oleh karenanya, semakin orang itu tinggi atau dalam kewaliannya, semakin dia khafi zikirnya. Dan afdaluz zakirin, sebaik-baik orang-orang zikir, orang-orang yang menyembunyikan zikirnya. Itu yang disebut ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Zikir khafi dihitung lebih banyak dari zikir lisan. Bukan angka. Angka itu cuma latihan. Jadi wajib belajar ilmu zikir khafi. Maka belajar thariqah lah. Ya, belajar thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah. Itu semua thariqah diajarkan oleh zuriat Nabi Muhammad SAW atau zuriat para sahabat radhiyallahu anhum. Silsilah Naqsyabandi, di atasnya ada Said Mirkulal, ada Mahmud Injir Fadlawi, ada Ali Ramitan, Azizan. Itu semua zuriat. Jadi nggak ada istilah khusus, misalnya zuriat Ba'alawi satu thariqah, tidak. Di Ba'alawi ada thariqah Haddariyah, ada Aidrusiyah, macam-macam. Ya, di Syazili sendiri pisah lagi. Bapak Ibu saudara Allah, jalan kepada Allah banyak.